Ini tutorial cara mengisi aplikasi Simadu Berdasa. Yang pertama kita isi email dulu, kemudian password, kemudian kita klik login atau set in. Setelah itu kita isi profil masing-masing. Kita klik profil yang ada di atas, kemudian kita update profil. Kemudian pertama kita isi nomor HP yang aktif, kemudian jenis kelamin. Setelah itu tempat tanggal lahir, ya nanti kita klik yang sebelah kanan ya untuk menentukan tanggal lahirnya, kemudian isi nama ibu kandung, alamat. Nah, setelah itu email pribadi. Jadi yang ada bintang-bintang itu wajib diisi ya, kalau nggak diisi nanti nggak bisa disimpan. Kemudian setelah itu gelar depan belakang, bagi yang punya kita isi. Kemudian status, NIP, nomor KTP, NPWP. Bagi yang belum punya dikosongkan saja, bagi yang sudah punya tolong diisi ya. Kemudian untuk KTP nanti kita bisa upload ya KTP-nya dengan format JPG bisa, kemudian PDF juga bisa. Oke, kita upload KTP-nya. Ini yang bentuk PDF ya. Kita cari filenya, kemudian kita upload. Begitu juga dan NPWP, kita pilih filenya, kemudian kita upload. Itu ya, NPWP, kemudian kita upload ya. Nah, setelah diupload nanti ada kelihatan ya, ada tanda biru. Yang belum diupload nanti nggak ada tulisannya ya. Kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kesehatan atau Taspen bagi ASN. Bagi yang punya ya, kalau yang belum punya nanti bisa bisa belakangan isinya. Kemudian rekening, kemudian untuk nyimpannya kita klik simpan ya. Kemudian itu ada foto, bisa kita foto ya. Nah, kalau udah diisi bentuknya seperti ini ya, ada nama, kemudian nomor HP, alamat, ada foto ya. Kemudian kita lanjut ke riwayat SDM ya. Yang pertama kita isi riwayat pendidikan. Nah, ini bentuk atau tampilan yang sudah diisi ya, dari SD, SLTP, SLTA sampai dengan S1. Kemudian tombol yang ini untuk mengedit data ya. Ini yang udah diisi. Nah, untuk yang belum isi tinggal kita klik tambah data di sebelah kanan atas. Nanti tinggal kita sesuaikan saja mulai dari jenjang yang paling rendah SD, kemudian pendidikan. Nah, pendidikan ini SD kita tulis ya. Kemudian setelah itu kita lihat SD ya. Nah, jadi sekali lagi yang ada bintang itu wajib diisi ya. Nama sekolahnya SD Negeri 1 bagi yang sekolah di SD Negeri 1 Praia, kita tulis lengkap, kemudian tanggal lulusnya, nomor ijazahnya, gelar depan karena belum ada kita kosongkan saja, gelar belakang juga seperti itu. Kemudian ijazah pastikan sudah di scan atau ada fotonya, kemudian kita upload. Kita cari ijazahnya SD, kemudian setelah itu nanti kita klik simpan ya. Itu juga dan transkripnya ya, nanti di scan dulu atau di foto dulu, kemudian kita bisa nguploadnya. Nah, ini karena kita sudah ngisi jadi saya nggak klik upload ya. Nah, setelah itu setelah semua di ini baru kita klik simpan ya. Nah, coba kita lihat ya yang sudah diisi ya. Nah, bentuknya seperti ini ya, ada tulisan SD, kemudian nama sekolahnya, tanggal lulus, nomor ijazah, dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang SLTP, SLTA sama juga ya caranya. Tinggal kita ganti saja level pendidikannya, kemudian pendidikannya.
Kalau level pendidikan ini berlanjut ya, ada SLTA, SL, kemudian S1, kemudian yang pendidikan ini nanti bisa diisi dengan jurusan ya. Kalau sudah jenjang atas seperti SLTA atau SMA itu kita isi dengan pendidikan, itu kita isi dengan jurusan ya. Ada IPA, IPS, bahasa dan lain sebagainya. Ini sama saja caranya ya, seperti yang tadi jenjang SD. Kita cari filenya atau dokumennya, kemudian kita klik open. Nanti kalau udah kesimpan nanti ada namanya ya, tulisannya biru, kemudian kita klik simpan ya. Oke, kita lanjutkan ke pendidikan SLTA. Sama saja ya caranya, tinggal isi levelnya SLTA pendidikan. Pendidikan ini diisi dengan jurusannya. Kalau sudah LSTA, SLTA itu ada jurusannya, bahasa Indonesia seperti yang bilang tadi, IPA, IPS. Kemudian kalau SMK mungkin eh, pemasaran, IT, dan lain sebagainya. Oke, kemudian nomor ijazah kita isi, gelar depan kita kasih strip aja karena nggak ada gelar depan, gelar belakang. Oke, cari filenya, kemudian kalau udah kita open, kita klik simpan ya. Nah, nanti kalau bisa dipastikan ya, kalau udah kesimpan itu kelihatan dia dari inputan yang udah kita isi ya. Nah, sekarang yang terakhir tentang S1 ya. Banyak S1 pendidikan kita isi jurusan ya. Misalkan S1 apa gitu ya, atau D3 apa. Ini S1 pendidikan matematika. Atau apa ya, terserah pendidikan masing-masingnya atau jurusan masing-masing. Kemudian setelah kita isi pendidikannya, kita lanjut ke ini untuk S1 keperawatannya, pendidikannya S1 keperawatan. Disesuaikan saja ya dengan pendidikan masing-masing. Kemudian nama sekolah atau perguruan tingginya disesuaikan saja. Setelah itu kita isi tanggal lulus ya, tanggal dan tahun berapa lulusnya, nomor ijazahnya disesuaikan, gelar depan, yang punya gelar depan, kemudian gelar belakang, gelarnya apa, SCAP atau STR Cup atau yang lainnya ya. Setelah itu kita pilih ijazah, kita cari filenya, dokumennya, kemudian kita klik filenya, open, kemudian nanti kalau sudah dipilih nanti kelihatan biru ya, ini karena nggak apa, udah kita isi jadi nggak perlu di ini. Jadi kita tinggal klik simpan ya kalau udah dipilih filenya, biar filenya kesimpan. Nah, ini kalau sudah diisi ya lengkap dari SD sampai dengan S1. Dan kita lanjut ke riwayat pangkat dan golongan.
ini untuk yang ASN ya. Untuk yang non ASN ini bisa di skip aja dulu ya. Kalau yang ASN kita isi yang ini, pangkat, golongan, tinggal masing-masing punya data sendiri ya. Ini bisa dilihat di SK-nya juga. Untuk kali pertama untuk yang S1, nanti tinggal siapkan SK-nya aja ya untuk melihat eh, pangkat golongan berapa gitu ya. Masa kerjanya yang belum 1 tahun, yang masa kerja tahunan ini dikosongkan saja, isi yang masa kerja bulanan, yang sudah 1 tahun diisi yang 1 tahun, kemudian udah bulan keberapa diisi juga gitu ya. Bagi yang sudah lebih dari 1 tahun gitu ya. Kalau yang belum 1 tahun isi bulan saja ya. Kemudian TMT golongannya, tanggal mulai tugas untuk pangkat golongannya itu tanggal berapa, tinggal diisi. Kemudian nomor SK, tanggal SK-nya. Kemudian ini bisa dikosongkan ya kalau belum tahu untuk nomor praktek BKN-nya. Kemudian SK-nya diupload, jangan lupa di-scan dulu SK-nya. Setelah itu cari SK-nya, kemudian klik open. Untuk yang PNS klik cari SK PNS-nya ya. Kalau P3K nanti SK P3K-nya. Kemudian klik simpan ya. Kemudian selanjutnya, nah kalau sudah nanti kelihatan di sini ya. Ini karena saya bukan ASN jadi belum saya isi ya. Kemudian selanjutnya tambah riwayat jabatannya. Juniornya kita isi Rumah Sakit Mandalika, bidangnya bidang apa, TU, pelayanan atau penunjang, nanti tinggal disesuaikan ya. Nah karena saya di bidang TU jadi saya pilih bagian tata usaha ya. Kemudian untuk sub bidangnya diisi juga ya, disesuaikan masing-masing. Instalasi, kemudian jenis jabatan. Kalau yang admin biasanya pelaksana ya. Kemudian jenjang jabatan ahli pertama bagi yang satu dan seterusnya ya. Kompetensi. Kemudian kita isi kompetensinya ya. Setelah itu nama jabatannya ya, apa nama jabatannya, IT atau apa gitu. Jadi jabatan bisa dikosongkan. Kemudian TMT-nya diisi juga, disesuaikan ya dengan TMT jabatan. Kita ini sekedar contoh aja set ya, kita tulis tanggal TMT sampai nanti disesuaikan dengan SK-nya ya untuk TMT-nya. Kalau ada yang belum paham di TMT ini bisa tanya di bagian SDM ya. Kemudian setelah itu kita upload SK jabatan ini kita bisa pakai SK PNS bagi PNS yang P3K bisa pakai SK P3K ya. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Kemudian kita lanjut ke riwayat pengangkatan. Nah, ini sama saja sih ya cara ngisinya. Kemudian status kita yang PNS klik PNS, P3K klik P3K, yang kontrak klik kontrak ya. Kemudian kita pakai kita contohin di sini yang misalkan yang P3K ya. Kemudian nomor surat putusan atau nomor uh, ini nomor SK ya, berapa nanti bisa dilihat ya. Kemudian tanggalnya tanggal berapa, pakai SK aja ya untuk yang PNS sama P3K ya.
Ini tanggal surat putusannya, kemudian TMT pegawai. TMT pegawai ini ada di SK juga ya. Kemudian kita cari di situ, kita isi. Untuk tahunnya tinggal kita klik tahun ya. Untuk yang bulan nanti tinggal diklik panah ini ya, bulan keberapa. Kalau yang bulan 2024 itu tinggal diarahkan saja ke bawah ke atas. Kemudian jabatan pelantik itu siapa ya, PJ gubernur atau gubernur presiden. Kalau dia PJ nanti ditulis PJ ya, kalau dia Pak Gub ditulis gubernur langsung ya. Kemudian nomornya nanti disesuaikan dengan nomor yang di SK. Kemudian tanggal SPMT nanti lihat SPMT-nya ya masing-masing, nomor tanggal surat SPMT maksudnya ya, tanggal SRT itu ya. Kemudian nomor surat Latsar ini untuk yang ASN ya, untuk yang PNS sorry ya. Kalau yang P3 kan enggak Latsar ya. Untuk yang PNS jadi dimasukkan di situ. Kalau yang P3K dikosongkan saja nomor suratnya. Kemudian SK sama SPMT nanti diupload. Setelah itu disimpan. Kita cari SK-nya dulu. Nah, nanti tolong disatukan aja ya dokumen-dokumennya biar nggak nyarinya lama ya. Di satu file aja itu SK, kemudian foto, KTP, NPWP dan semuanya. Setelah itu klik simpan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke data riwayat. Oh, ini yang riwayat penempatan ya. Bentuknya kalau udah diisi seperti itu. Sama ya dengan yang tadi. Instansinya Rumah Sakit Mandalika, bidangnya kalau pelayanan klik pelayanan, kalau di bidang penunjang klik penunjang, yang di bagian tata usaha klik TU ya, tata usaha. Kemudian seksi atau subbagiannya sebagian apa nanti disesuaikan saja ya. Ini kita contohin yang bagian tata usaha ya, nomor SK, tanggal SK. Nah, kalau yang ini pakai SK penempatan ya. Nah, untuk melihatnya nanti ada boleh minta di bagian SDM ya untuk SK-nya. Kemudian kita cari SK-nya, kemudian kita upload, simpan. Nah, klik simpan ya. Ini kita contohin saja ya yang udah. Kita nggak klik simpan karena sudah kita isi. Nah, kemudian kita lanjut ke kenaikan gaji berkala ya. Ini nomor surat gaji. Diisi nanti untuk nomornya bisa ditanya ke bagian keuangan ya. Tanggal surat gaji. Kemudian gaji pokoknya berapa, disesuaikan masing-masing. TMT gaji berkala, kemudian pangkat, tempat kerja, masa kerja dan lain sebagainya. Kemudian SK. Kemudian sama ya, cari SK, kemudian klik simpan ya. Setelah itu kita lanjut ke semuanya sama ya caranya. Nah, sekarang kita lanjut ke riwayat keluarga ya. Yang sedihnya itu kita skip ya, karena sama saja caranya. Kemudian untuk data keluarga itu yang pertama kita harus siapkan KK ya, scan-nya juga untuk bisa diupload ya. Nomor KK kita isi dulu, kemudian kita cari dokumennya. Nah, itu dokumennya, kemudian klik open, kemudian kita simpan. Nah, nanti yang udah diisi itu kelihatan ini ya, ada nomor KK-nya, kemudian filenya. Nah, setelah itu baru kita bisa tambah anggota keluarga ya. Kalau udah kita entry data kakak, kemudian bisa kita
masukkan data keluarga orang tua, pasangan, dan anak. Yang pertama kita tambahkan data orang tua. Kita klik tambah, kemudian nama orang tua siapa, nama yang laki duluan boleh atau perempuan duluan boleh, kemudian pekerjaannya. Nah, jangan lupa klik status hidup ya kalau yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal nanti di centangnya dihilangkan saja ya, atau tidak dicentang. Kemudian jenis kelaminnya, niknya berapa, agamanya boleh diisi, telepon kalau nggak ada dikosongkan saja, alamatnya diisi, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu kita tambah data ibu kandung ya. Sama saya caranya tinggal kita tambah data. Ya. Kemudian nah, sekarang untuk tambah pasangan ya. Kita klik tambah data, kemudian nama pasangan, siapa namanya, nah, kemudian statusnya masih hidup atau sudah meninggal, nanti ada klik centang di situ, kemudian pasangan yang keberapa, kita klik juga di situ, tempat lahirnya, setelah itu tanggal lahir, kalau sudah meninggal diisi ya akte meninggalnya, kemudian tanggal meninggal, kemudian setelah itu akte menikah ya, nanti bisa disiapkan juga buku nikahnya atau akte nikah bagi yang tidak memiliki buku nikah. Kemudian tahun berapa, tanggal nikahnya bisa disesuaikan dengan aktenya ya atau buku nikahnya. Kemudian pekerjaan, pasangan kita kerjaannya apa bisa disesuaikan di situ. Kemudian bagi yang nggak ada klik lainnya ya, yang nggak ada pilihan pekerjaannya. Kemudian diisi nicknya, kemudian agama, nomor telepon, alamat. Setelah itu jika dia masuk daftar gaji, klik masuk daftar gaji, kemudian klik simpan. Jika tidak, maka hilangkan tanda cintanya, kemudian simpan. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita isi data anak. Nah, kita geser ke kanan, ada data anak. Ini untuk pasangan. Kalau udah disimpan, bentuknya seperti ini. Sekarang kita isi data anak ya, bagi yang sudah memiliki turunan ya. Kemudian kita klik tambah data. Nama anak, kemudian tempat lahirnya, tanggal lahirnya, isi juga. Kemudian, kalau yang masih hidup tinggal dikosongkan aja ya, atau meninggal, tanggal meninggalnya dikosongkan saja. Kemudian pekerjaan lainnya, kalau dia misalkan masih SD atau SMP masih sekolah, nanti di klik lainnya aja ya. Kemudian jenis kelaminnya disesuaikan, nicknya. Nah, setelah itu klik apa, isi agamanya, nomor telepon, alamat, kemudian klik simpan. Nah, anak apakah masuk daftar gaji? Kalau tidak, kalau dia masuk, sekali lagi klik centang, kemudian simpan. Kalau nggak masuk, maka dihilangkan centang. Sama dengan istri yang tadi ya. Nah, kalau udah isi nanti bentuknya seperti ini. Ini baru anak satu ya. Kalau diedit, nanti dieditnya di sebelah sini ya. Kemudian kalau ada anak yang kedua, nanti tinggal ditambah saja ya. Ataupun anak ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke kita isi
Sebentar, kita isi jadwal riwayat disiplin inovasi, riwayat inovasi ya, jika ada. Kemudian riwayat kompetensi. Nah, ini yang punya kompetensi ya. Misalkan pernah pelatihan, kemudian diklat dan lain sebagainya ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kita isi dengan pelatihan apa atau diklat apa yang pernah kita ikuti. Nah, kita sembarang aja ya, kita isi yang salah satu dari pilihan ini saja sebagai contoh. Nah, misalkan pelatihan Microsoft Office misalkan untuk yang pelaksana. Nah, kemudian nomor sertifikat nanti kita isi juga, kita sesuaikan dengan nomor di sertifikat itu. Setelah itu tanggal sertifikatnya, tanggal berapa, masa berlaku sertifikat itu berapa tahun, berapa bulan, gitu disesuaikan ya. Setelah itu kita cari tanggal berlaku sertifikatnya, kemudian jangan lupa di scan sertifikatnya dulu ya untuk kita upload di sini. Kemudian kita cari sertifikatnya, klik open, kemudian kita simpan. Nah, kalau misalkan pernah diklat beberapa kali, nanti tinggal ditambahkan saja ya. Oke, untuk tutorialnya terima kasih.